Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa seolah hatimu sedang dipanggil oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Kau tak tahu dari mana datangnya rasa itu. Tenang, tapi juga dalam, seperti ada cahaya lembut yang menyentuh jiwamu tanpa suara. Itulah tanda bahwa kau sedang didekatkan, bukan oleh dunia, tapi oleh Dia yang menciptakan dunia. Perlahan, hidupmu mulai berubah arah. Dari luar menuju ke dalam, dari kata menuju makna, dari diri menuju Tuhan. Dan jika hatimu kini sedang bergetar mendengar ini, mungkin panggilan itu sudah sampai padamu. Bab 1. Keheningan yang mulai berbicara. Ketika seseorang mulai didekatkan kepada alam ketuhanan, tanda pertama yang muncul bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, tapi sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Kau akan mulai merasakan bahwa diam tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang hidup di dalam keheningan. Seolah-olah dalam setiap hening yang dulu kau anggap sunyi, kini ada bisikan lembut yang berbicara tanpa suara. Dunia di sekelilingmu masih sama, hiruk-pikuk, sibuk, bising. Namun entah mengapa, di dalam dirimu tumbuh ruang yang tenang. Ruang itu seperti tempat persembunyian rahasia antara dirimu dan Tuhan. Tidak ada yang bisa memasukinya, kecuali hatimu yang telah siap. Dan di ruang itulah, untuk pertama kalinya, kau mulai mendengar suara yang sebenarnya tidak bersuara. Suara yang tidak datang dari telinga, tapi dari kedalaman jiwamu sendiri. Kau mulai sadar bahwa selama ini Tuhan tidak pernah jauh. Hanya saja kesibukan pikiran dan kebisingan dunia telah membuatmu tuli dari panggilan lembutnya. Maka ketika keheningan itu mulai berbicara, sebenarnya yang sedang berbicara adalah Nur Ilahi yang selama ini tersembunyi di balik kesadaranmu. Kau tak bisa menjelaskan rasanya, tapi hatimu tahu. Ada sesuatu yang agung sedang menyentuhmu. Ia tidak datang dengan guncangan besar, tapi dengan kelembutan yang membuatmu ingin diam lebih lama. Seolah Tuhan sedang berkata, "Berhentilah sejenak, aku di sini." Dan di saat seperti itu, kau tidak lagi tergesa. Kau tidak lagi ingin membuktikan apapun. Yang kau inginkan hanyalah memahami. Kau mulai menikmati waktu dengan dirimu sendiri tanpa merasa sepi. Karena dalam kesendirian itu, ada kehadiran yang begitu nyata, meski tak kasat mata. Kau mulai menemukan makna dari ayat-ayat yang dulu hanya kau baca dengan lisan. Sekarang, setiap kata terasa hidup, seolah menyala dari dalam dadamu. Kau mulai menyadari bahwa sebenarnya zikir bukan hanya lafaz, tapi kesadaran yang terjaga di antara setiap napas yang keluar dan masuk. Keheningan ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari sebuah kedekatan yang sesungguhnya. Kau akan mulai lebih peka terhadap getaran kecil di sekelilingmu, suara angin, langkah kaki orang yang lewat, atau detak jantungmu sendiri. Semua terasa seolah sedang memanggilmu untuk hadir sepenuhnya. Di titik inilah, alam ketuhanan mulai memperkenalkan diri dengan cara yang paling halus, lewat rasa damai yang tidak memiliki alasan. Kau tidak sedang mencari ketenangan, tapi ketenangan itu sendiri yang datang mencari dirimu. Dan jika kau sampai pada momen itu, jagalah ia. Jangan biarkan pikiranmu kembali gaduh. Karena di sanalah awal dari semua pengenalan dimulai. Saat keheningan mulai berbicara, saat dia mulai bernada, dan saat hatimu menjadi saksi bahwa Tuhan tidak pernah jauh, hanya menunggu waktu yang tepat untuk kau cukup diam, agar bisa mendengarnya. Bab 2. Dunia tak lagi mengguncangmu. Ketika Tuhan mulai mendekatkan seseorang kepada alam ketuhanan, ada perubahan halus yang terjadi di dalam dirinya. Sesuatu di hatinya menjadi sangat tenang, meski hidup di luar masih bergelombang. Dunia tetap berputar dengan segala kesibukan dan kegaduhannya, tapi hatimu, ia tidak lagi ikut berputar di dalamnya. Apapun yang dulu membuatmu mudah goyah, kini terasa ringan, seolah tidak lagi memiliki kuasa atas jiwamu. Kau masih merasakan suka dan duka, tapi di balik semuanya ada rasa yang jauh lebih dalam. Rasa menerima. Dan dari rasa menerima itu, tumbuhlah ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Kau akan mulai menyadari bahwa dunia ini bukan lagi tempat untuk melekat, tapi untuk menyadari bahwa semua yang datang hanyalah tamu, dan setiap tamu pasti akan pergi. Maka ketika sesuatu yang kau cintai mulai menjauh,
Hatimu tidak memberontak, tapi berbisik lembut. Segalanya datang dan pergi dengan izinnya. Di titik ini, kau mulai memahami makna sabar bukan sebagai menahan rasa, tapi sebagai keyakinan bahwa tidak ada yang bergerak tanpa kehendak Tuhan. Itulah saat dunia kehilangan cengkeramannya atas dirimu. Karena kau telah menemukan sesuatu yang lebih kuat untuk bersandar. Kehadiran Allah dalam setiap kejadian. Dan ketika ujian datang, kau tidak lagi merasa sedang dihukum. Sebaliknya, kau melihat ujian itu sebagai cara Tuhan menghapus lapisan-lapisan dirimu yang palsu, agar hakikatmu semakin jernih. Kau mungkin masih menangis, tapi tangisanmu kini memiliki cahaya. Air matamu tidak lagi lahir dari putus asa, tapi dari pengakuan yang penuh kesadaran bahwa semua ini adalah kasih Tuhan dalam bentuk yang belum kau pahami. Kau mulai memahami bahwa kesulitan bukan untuk menjauhkanmu, tapi untuk mengingatkanmu, agar kau kembali pulang ke pusat ketenangan yang ada di dalam hatimu. Kedamaian ini tidak berarti hidupmu tanpa badai, tapi hatimu telah menemukan jangkar yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Kau bisa berada di tengah kegaduhan, namun tetap damai. Kau bisa berada di tengah kehilangan, namun tetap utuh. Karena kini kau tahu bahwa semua yang tampak hanyalah bayangan, sementara yang nyata hanyalah Tuhan yang menggerakkan semuanya. Inilah kesadaran yang membuatmu mulai hidup dalam dua dunia. Dunia zahir yang terus berubah, dan dunia batin yang tetap tenang dalam genggamannya. Dan bila kau telah sampai di titik ini, ketahuilah, kau sedang berada di pintu awal para arif. Kau tidak lagi berdoa agar dunia menjadi tenang, tapi agar hatimu dijaga tetap damai di tengah dunia yang bising. Kau tidak lagi memohon agar beban diangkat, tapi agar jiwamu dikuatkan untuk memikulnya dengan ikhlas. Itulah tanda bahwa Tuhan sedang menuntunmu dengan lembut menuju alam ketuhanan. Alam di mana badai pun terasa seperti nyanyian yang membawa pesan kasih darinya. Bab 3. Cinta yang tak bersyarat. Ada saat ketika hatimu mulai mencintai bukan karena alasan, bukan karena seseorang membuatmu bahagia, bukan karena sesuatu memberi keuntungan, tapi karena jiwamu mulai mengenal sumber cinta itu sendiri, Tuhan. Ketika cahaya ketuhanan mulai menyentuh hati seseorang, ia perlahan belajar mencintai sebagaimana Tuhan mencintai, tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa batas. Kau tidak lagi mencintai agar dibalas, tapi karena cinta itu sendiri sudah menjadi napasmu. Kau mulai melihat setiap makhluk dengan pandangan yang sama, bukan sebagai aku dan mereka, tapi sebagai satu ciptaan yang sama-sama bernafas dalam rahmat-Nya. Maka dari hatimu tumbuhlah kasih yang lembut, yang tidak lagi membedakan siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Cinta yang lahir dari kesadaran ketuhanan tidak menuntut apapun. Ia tidak berkata, "Aku mencintaimu karena," tapi hanya, "Aku mencintaimu." Ia tidak mencari alasan untuk memberi, karena memberi menjadi sifat alaminya. Kau akan merasakan bahwa mencintai orang lain menjadi seperti mencintai dirimu sendiri. Sebab di kedalaman batinmu, kau tahu tidak ada perpisahan antara keduanya. Semua berasal dari satu sumber yang sama, dari nur yang sama, dari kehendak yang sama. Maka setiap kali kau memaafkan, sebenarnya yang kau maafkan adalah dirimu sendiri yang masih belajar memahami makna cinta Tuhan. Cinta seperti ini tidak lagi bergantung pada keadaan. Ia tetap hidup bahkan ketika dikhianati, tetap tumbuh bahkan saat diabaikan. Karena bagimu, mencintai bukan lagi tentang siapa yang menerima, tapi tentang bagaimana Tuhan menyalurkan cintanya melalui dirimu. Kau menjadi perantara kasih-Nya, bukan pemiliknya. Maka setiap kali kau menolong, menenangkan, atau sekadar tersenyum kepada seseorang, sadarilah, itu bukan hanya kebaikan, tapi juga doa yang mengalir dari hatimu yang telah disentuh oleh kelembutan ilahi. Kau tidak lagi mencari cinta di luar dirimu, sebab kau telah menemukannya di dalam keheningan yang dipenuhi cahaya. Dan di saat itulah, rasa cintamu kepada dunia berubah menjadi rasa rindu kepada sang pemiliknya. Kau mulai melihat bahwa semua yang kau cintai hanyalah jalan untuk mengenal Dia yang menciptakan cinta. Setiap pertemuan menjadi peringatan, setiap perpisahan menjadi pelajaran, setiap rasa sakit menjadi penyucian.
Kau mulai mengerti mengapa Tuhan mempertemukanmu dengan orang-orang tertentu, mengapa Ia menempatkanmu dalam situasi yang tidak selalu mudah, karena di balik semuanya, Ia sedang mengajarkanmu cara mencintai sebagaimana Dia mencintai. Tulus, luas, dan tak berujung. Maka ketika hatimu sampai pada tahap ini, jangan takut mencintai lagi, tapi ubahlah cara mencintaimu. Jadikan cintamu doa. Jadikan kasihmu jalan untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Jangan biarkan luka mengeraskan hatimu, karena cinta yang sejati justru tumbuh dari kelembutan yang terus diuji. Dan bila suatu hari kau mampu memandang semua dengan mata yang penuh kasih, bahkan pada yang pernah menyakitimu, itulah tanda bahwa kau sedang berjalan di taman cinta Tuhan, di mana setiap hela napasmu telah menjadi zikir yang memujinya dalam diam. Bab 4. Kepekaan ruhani yang halus. Ketika seorang hamba mulai didekatkan kepada alam ketuhanan, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya tanpa ia sadari. Ia mulai peka, bukan dengan mata atau telinga, tapi dengan hati. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Seolah dunia berbicara padanya dengan cara yang lembut dan rahasia. Angin yang berhembus tiba-tiba terasa membawa pesan. Tatapan seseorang, langkah seekor burung, bahkan sunyi yang menutup malam, semuanya seperti memiliki makna yang hanya bisa dibaca oleh hatinya sendiri. Ia tidak lagi melihat segala sesuatu sebagai kebetulan, tapi sebagai isyarat. Sebuah bisikan halus dari Tuhan yang sedang mengajarkan sesuatu melalui tanda-tanda kecil di sekelilingnya. Namun kepekaan ini bukan tentang kemampuan luar biasa, bukan tentang melihat hal-hal gaib yang orang lain tak mampu lihat. Bukan itu, ini tentang kesadaran yang disucikan, tentang hati yang mulai jernih, sehingga cahaya Tuhan mudah memantul di dalamnya. Semakin bening hatimu, semakin halus pula getaran yang bisa kau rasakan. Kau akan tahu bila sesuatu terasa benar tanpa harus menjelaskannya. Kau akan tahu bila Tuhan sedang mengatur arah langkahmu, bahkan sebelum keputusan diambil. Ini bukan pengetahuan dari pikiran, tapi dari cahaya yang mulai menuntun diam-diam di dalam dirimu. Seringkali kepekaan ini datang bersamaan dengan rasa haru yang mendalam. Kau bisa menangis tanpa sebab hanya karena mendengar nama Allah, atau karena melihat keindahan yang sederhana. Bukan karena sedih, tapi karena hatimu tersentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi daripada dunia. Kau merasa kecil, tapi juga hangat, lemah, tapi juga dilindungi. Di momen-momen itu, kau sadar bahwa yang bergerak di dalam dirimu bukan sekadar emosi, melainkan ruh yang sedang mengenali asalnya. Dan air mata itu bukan kelemahan, tapi bukti bahwa hatimu masih hidup, masih mampu merasakan sentuhan lembut dari alam ilahi. Namun berhati-hatilah, jangan biarkan kepekaan itu membuatmu merasa istimewa. Karena begitu kau menganggap dirimu berbeda, maka cahayanya mulai meredup. Kepekaan ini bukan milikmu, ia adalah pinjaman. Bukan karena kehebatanmu, tapi karena kasih sayang Tuhan yang sedang membimbingmu dengan cara yang halus. Maka yang seharusnya tumbuh bukanlah rasa bangga, tapi rasa syukur. Syukur karena Tuhan berkenan memperlihatkan tanda-tandanya dan menjadikan hatimu tempat bagi bisikannya yang lembut. Jika kau ingin kepekaan ini bertahan, jagalah hatimu dari kebisingan. Jangan biarkan ego dan kesibukan dunia menutupi cahayanya. Sebab hati yang terlalu banyak berbicara tak akan bisa mendengar apapun dari Tuhan. Maka diamlah lebih sering, zikirlah lebih lembut, dan rasakan bagaimana setiap napas membawa pesan darinya. Di sanalah kepekaanmu akan tumbuh seperti bunga, tidak mencolok tapi wangi. Dan pada akhirnya hatimu akan menjadi cermin yang jernih, di mana setiap pantulan adalah bayangan kasih Tuhan yang sedang menatapmu dari dalam dirimu sendiri. Bab 5. Rasa takutmu berubah menjadi taksim. Ada masa dalam perjalanan ruhani ketika rasa takut yang dulu kau kenal perlahan berubah wujud. Dahulu kau takut kehilangan dunia, takut gagal, takut dicela, takut ditinggalkan. Tapi setelah Tuhan mendekatkanmu ke wilayah kesadarannya, semua ketakutan itu pelan-pelan larut, berubah menjadi rasa taksim, rasa hormat yang penuh cinta kepada Yang Maha menguasai segalanya.
Kau mulai menyadari bahwa segala hal yang kau takutkan di dunia hanyalah bayangan. Sementara satu-satunya yang patut ditakuti adalah terputusnya hubunganmu dengan Tuhan. Itulah ketakutan yang suci. Bukan karena murka, tapi karena cinta. Karena ketika cinta sudah tumbuh, kehilangan hubungan dengannya terasa seperti kehilangan hidup itu sendiri. Rasa takut yang lahir dari cinta ini tidak membuatmu gelisah. Justru, ia menenangkanmu. Ia membuatmu lebih hati-hati dalam setiap langkah, dalam setiap ucapan, dalam setiap keputusan. Kau tidak lagi bertanya, apakah ini dosa? Tapi apakah ini membuatku jauh dari Allah? Kau mulai sadar bahwa taat bukan lagi sekadar kewajiban, tapi kebutuhan jiwa. Kau ingin bersih bukan untuk dilihat manusia, tapi karena nuranimu tak tahan jika cahayanya ternoda. Disinilah rasa takutmu berubah menjadi penjaga. Penjaga yang menjaga hatimu tetap lembut, agar Tuhan selalu berkenan hadir di dalamnya. Kau akan merasakan betapa indahnya ketundukan ketika dilakukan dengan cinta. Tidak lagi berat, tidak lagi penuh paksaan. Sujudmu menjadi tempat pulang yang paling damai. Air matamu bukan lagi karena dosa masa lalu, tapi karena rasa haru atas kasih yang tak bertepi. Kau mulai menyadari bahwa setiap larangan Tuhan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungimu dari kehilangan cahaya. Dan setiap perintahnya bukan beban, tapi undangan. Undangan agar kau semakin dekat dengan kehadirannya. Maka ketaatan tidak lagi terasa sempit, tapi justru lapang sebab kau melakukannya dengan rasa cinta, bukan keterpaksaan. Rasa takut yang sejati akan melahirkan kelembutan, bukan kekerasan. Ia membuatmu rendah hati, bukan sombong dengan amal. Sebab kau tahu, setiap kebaikan yang bisa kau lakukan hanyalah karena Allah mengizinkannya. Maka tak ada lagi kebanggaan, yang ada hanya rasa syukur. Setiap kali kau tergelincir, kau tidak menyesali diri dengan kebencian, tapi dengan rindu. Rindu untuk kembali diperbaiki olehnya. Itulah bedanya takut yang berasal dari nafsu dengan takut yang berasal dari ruh. Yang pertama membuatmu menjauh, yang kedua membuatmu pulang. Dan bila kau telah mengenal rasa takut yang penuh cinta ini, maka jiwamu akan menjadi sangat halus. Kau akan memandang dosa bukan sebagai noda di catatan, tapi sebagai kabut yang menutupi cahaya hatimu sendiri. Kau akan berhati-hati, bukan karena ingin terlihat suci, tapi karena tak ingin kehilangan kedekatan yang telah kau rasakan. Di titik ini, kau akan memahami makna sebenarnya dari takwa. Bukan sekadar takut kepada Tuhan, tapi hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik adalah pertemuan dengannya. Maka berjalanlah dengan lembut, berbicaralah dengan lembut, dan jagalah hatimu dari kerasnya dunia. Karena di dalam kelembutan itulah, Tuhan menurunkan kasih-Nya dan menjadikan takutmu bukan lagi beban, melainkan bentuk tertinggi dari cinta. Bab 6. Cahaya dalam pandanganmu. Ketika Tuhan mulai membuka tabir hati seseorang, pandangannya terhadap dunia pun perlahan berubah. Ia tidak lagi melihat dengan mata yang biasa, tapi dengan mata hati yang telah disinari cahaya. Dunia yang dulu tampak berisik dan terpisah-pisah, kini terlihat seperti tenunan halus dari kehendak ilahi yang saling terhubung. Setiap kejadian, sekecil apapun, tampak memiliki makna dan arah. Kau akan mulai melihat bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan, bahwa segala sesuatu, bahkan yang tampak sederhana, adalah ayat dari Tuhan yang sedang berbicara kepadamu melalui kehidupan. Inilah saat pandanganmu menjadi jernih, karena kau tidak lagi melihat dunia dengan penilaian, tapi dengan pengenalan. Kau mulai memahami bahwa di balik setiap peristiwa selalu ada wajah kasih-Nya yang bersembunyi. Saat orang lain melihat musibah, kau melihat cara Tuhan membersihkan hati. Saat orang lain melihat kegagalan, kau melihat kesempatan untuk mengenal kehendak-Nya lebih dalam. Kau tidak lagi menilai sesuatu hanya dari bentuk lahiriahnya, karena hatimu sudah belajar membaca isyarat batinnya. Inilah pandangan yang disebut basyirah, mata batin yang mampu melihat cahaya di balik gelap, kebaikan di balik luka, rahmat di balik cobaan. Dan ketika cahaya ini mulai menyinari pandanganmu, hidup menjadi sangat berbeda. Tidak lagi berat, tidak lagi gelap, karena kau melihat semuanya dalam terang kasih Tuhan. Di titik ini,
Kau tak lagi sibuk mencari kesalahan orang lain. Kau tahu, setiap jiwa sedang menempuh jalannya sendiri menuju Tuhan dan setiap perjalanan memiliki waktunya. Maka hatimu menjadi lembut, bukan mudah menghakimi. Kau mulai lebih sering mendoakan daripada mencela, lebih banyak memahami daripada menuntut. Sebab kau sadar, setiap orang adalah ayat yang sedang dibacakan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Maka tugasmu bukan membetulkan mereka, tapi memantulkan cahaya agar mereka bisa melihat arah pulang. Inilah buah dari pandangan yang telah diterangi. Kau tidak lagi ingin menang atas siapapun. Kau hanya ingin semua jiwa mengenal kedamaian yang telah kau rasakan. Dan semakin lama, kau akan menyadari bahwa bahkan benda-benda di sekitarmu terasa hidup dalam kesadaran yang halus. Langit, tanah, air, bahkan hembusan angin. Semuanya memujinya dengan caranya sendiri. Kau bisa merasakan itu, meski tak bisa menjelaskannya. Alam semesta seolah bergetar lembut dalam zikir yang tidak terdengar, dan hatimu ikut bergetar bersamanya. Inilah tanda bahwa pandanganmu telah tersambung dengan kesadaran semesta, yang semuanya berpusat pada satu nama, Allah. Dunia tidak lagi tampak sebagai ruang terpisah, tapi sebagai tubuh besar yang semuanya bergerak di bawah satu perintah, satu cahaya, satu kehendak. Jika kau telah melihat dunia dengan cahaya seperti ini, maka hidupmu akan berubah menjadi zikir yang panjang. Setiap pandanganmu menjadi ibadah, setiap senyummu menjadi doa, setiap langkahmu menjadi tasbih yang mengalir. Karena dimanapun kau memandang, kau hanya melihat wajahnya. Tidak ada yang kosong darinya. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaannya. Maka pandanglah dengan cinta, karena di setiap yang kau lihat, sesungguhnya Tuhan sedang memperlihatkan dirinya kepadamu. Dalam bentuk yang bisa kau pahami, dengan cara yang hanya hatimu yang bisa mengerti. Bab 7. Ketika hati tidak lagi takut. Ada satu tanda halus yang sering luput disadari oleh mereka yang telah didekatkan ke alam ketuhanan, yaitu ketika hati mereka tidak lagi diguncang oleh rasa takut. Bukan karena mereka merasa kuat, tapi karena mereka tahu bahwa tidak ada yang terjadi di luar izin Tuhan. Rasa takut yang dulu menguasai pikiran, takut kehilangan, takut gagal, takut masa depan, kini perlahan larut dalam keyakinan bahwa segalanya telah diatur oleh kasih yang lebih bijak daripada perhitungan manusia. Mereka tidak lagi sibuk mencari jaminan di dunia karena hatinya telah menemukan tempat bersandar yang sejati. Inilah kedamaian yang tidak bisa dibeli. Ketenangan dari hati yang sudah yakin bahwa apapun yang datang, pasti datang dari tangan Tuhan yang mencintai. Hati yang sudah dekat dengan Tuhan akan tenang, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia telah melihat siapa yang mengatur hidup itu sendiri. Ia tidak lagi mengeluh ketika diuji, karena ia tahu ujian bukan bentuk kebencian, melainkan cara Tuhan menyingkapkan bagian hati yang belum berserah sepenuhnya. Maka setiap cobaan menjadi pintu zikir, setiap kehilangan menjadi undangan untuk kembali, dan setiap kesedihan menjadi ladang cinta. Di dalam kesunyian doa, ia akan mendengar bisikan lembut yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang telah tenang. Aku bersamamu, jangan takut. Dan ketika kalimat itu hidup di dalam batinmu, maka tak ada lagi yang mampu menggoyahkanmu, bahkan ketika dunia di sekitarmu berguncang. Ketenangan seperti ini tidak bisa dicapai dengan belajar teori atau membaca buku. Ia lahir dari pengalaman panjang berjalan di dalam cahaya dan gelap kehidupan. Dari air mata yang tak terlihat orang lain. Dari malam-malam ketika engkau bersujud dengan hati yang remuk, namun masih berbisik lirih, aku percaya kepadamu. Maka perlahan, rasa takut itu mencair. Kau mulai memahami bahwa segalanya yang terjadi bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengembalikanmu ke kesadaran tertinggi, bahwa hanya Allah yang maha kekal dan segala yang lain hanyalah bayangan yang berlalu. Saat kesadaran ini menetap di hatimu, kau tak lagi dikejar oleh rasa cemas, karena kau telah menemukan rumah di dalam kehadirannya. Orang-orang yang hatinya sudah didekatkan akan mulai melihat bahwa ketenangan sejati bukanlah ketika masalah selesai, tapi ketika jiwanya berhenti menolak kehendak Tuhan. Ia mungkin masih menangis, tapi tangisnya bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kepasrahan yang lembut. Ia masih berusaha,
tapi bukan untuk menguasai hasil, melainkan untuk menjalankan amanah dengan cinta. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang datang dari Tuhan pasti baik, bahkan jika bentuknya belum bisa dipahami sekarang. Inilah sebabnya wajah orang yang dekat dengan Tuhan tampak teduh, karena di balik matanya yang tenang, ada lautan keyakinan yang dalam. Dan ketika hati telah terbebas dari rasa takut, maka engkau pun menjadi wadah bagi kasih Tuhan untuk mengalir kepada makhluknya. Kau tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Kau hadir untuk menenangkan, bukan menaklukkan. Kau berbicara bukan untuk meyakinkan, tapi untuk menghidupkan. Karena di dalam dirimu sudah tidak ada lagi tempat untuk ketakutan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu lebih dekat daripada segalanya. Inilah tanda bahwa engkau sudah tidak berjalan sendiri, karena langkahmu kini digerakkan oleh tangan kasih yang tak terlihat, namun nyata terasa di setiap hembusan napasmu. Bab 8. Ketika doamu tak lagi meminta. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani yang hanya dapat dipahami oleh hati yang telah melalui banyak pengenalan, yaitu ketika doa tidak lagi berisi permintaan, melainkan pengakuan. Di tahap ini, engkau tidak lagi datang kepada Tuhan dengan daftar keinginan, melainkan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu sudah berada di tangannya. Lidahmu mungkin masih berucap, tapi hatimu telah diam, karena di dalam diam itu, engkau merasakan Tuhan sedang berbicara lewat setiap keadaan hidupmu. Doa bukan lagi sekadar kata, tapi keadaan batin yang terus menyadari kehadirannya, bahkan dalam hal-hal yang tampak biasa. Saat kau sampai di sini, kau tidak lagi berdoa untuk mengubah takdir, tapi untuk menyelaraskan dirimu dengan takdir yang telah Dia tetapkan. Sebab engkau tahu, kehendaknya selalu lebih indah dari keinginanmu sendiri. Doa seperti ini terasa lembut, penuh rasa syukur, dan tidak lagi menuntut jawaban. Sebab engkau tahu, setiap napas yang masih bisa dihela pun sudah merupakan jawaban yang paling dalam. Engkau berdoa bukan karena kurang, tapi karena penuh. Karena hati ini telah diselimuti rasa cukup yang datang dari mengenal siapa yang memberi. Ketika kau mengangkat tanganmu, bukan lagi untuk meminta sesuatu dari dunia, tapi untuk mengakui kebesaran Tuhan yang telah memberimu segalanya, bahkan sebelum engkau sempat memintanya. Maka, di dalam keheningan sujudmu, engkau hanya ingin berada dekat, tidak lebih, tidak kurang. Engkau hanya ingin merasakan pelukan tak terlihat yang datang darinya, yang membuat semua kegelisahan berhenti tanpa harus dijelaskan. Di titik ini doa menjadi seperti nafas, tidak dipaksakan, tapi terus mengalir dengan alami. Setiap tarikan nafas adalah bentuk permohonan, setiap hembusan adalah ungkapan syukur. Engkau menyadari bahwa setiap detik hidupmu sebenarnya adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan. Kadang lewat kebahagiaan, kadang lewat kehilangan, kadang lewat diam yang panjang. Dan engkau tidak lagi menolak bentuk-bentuk itu, karena semuanya adalah cara Tuhan mengajarkanmu tentang cinta yang tidak bersyarat. Kau mulai paham bahwa doa bukan alat untuk mengubah realita, melainkan cermin untuk melihat siapa dirimu di hadapannya. Maka perlahan, doamu menjadi semakin sederhana, bahkan mungkin hanya berupa satu kalimat, cukup engkau. Tak ada lagi keinginan untuk mengatur kehidupan, tak ada lagi kegelisahan tentang masa depan, karena kau telah menyerahkan semua urusanmu ke dalam tangan yang tidak pernah salah. Kau hanya ingin menjadi dekat, bahkan jika kedekatan itu terasa sunyi. Kau tahu, kesunyian itu bukan jarak, melainkan tempat Tuhan berbisik dengan cara yang tidak bisa didengar telinga. Kau mulai mencintai diam dalam doa, karena di sanalah segala makna bermula. Dan di puncak keheningan itu, engkau akan menyadari sesuatu yang begitu lembut, bahwa sebenarnya bukan engkau yang berdoa, melainkan Tuhan yang sedang berdoa melalui dirimu. Suara hatimu hanyalah gema dari kehendaknya yang ingin kembali dikenali. Maka biarkan doa itu mengalir apa adanya, tanpa bentuk, tanpa tujuan, selain satu, agar kau tetap terjaga dalam kehadirannya. Disinilah doa tidak lagi tentang kata, tapi tentang keberadaan. Bukan lagi tentang meminta, tapi tentang menyadari bahwa sejak awal pun engkau sudah berada dalam genggaman kasih-Nya yang tiada batas. Bab 9. Ketika dunia tak lagi mengikatmu.
Ada saat dalam perjalanan batin ketika dunia mulai terasa jauh, bukan karena engkau membencinya, tapi karena hatimu sudah menemukan sesuatu yang lebih luas daripada dunia itu sendiri. Hal-hal yang dulu begitu menggoda, kini tak lagi mampu mengguncangmu. Engkau masih hidup di tengah manusia, bekerja, mencintai, berinteraksi seperti biasa, tapi jauh di dalam ada ruang hening yang tidak bisa disentuh oleh apapun dari luar. Kau mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kau miliki, tapi pada sejauh mana hatimu mengenal Tuhan di balik semua peristiwa. Dunia masih sama, tapi pandanganmu telah berubah. Kau tidak lagi menjadi budaknya, melainkan saksi dari setiap gerak yang ditentukan oleh kehendaknya. Ketika hati telah dekat dengan Tuhan, segala bentuk keterikatan perlahan melemah. Engkau tidak lagi terlalu sedih ketika kehilangan, tidak terlalu sombong ketika mendapat. Semua datang dan pergi dengan cara yang lembut, seperti ombak yang menyentuh pantai dan kemudian kembali ke laut. Engkau menikmati keindahan dunia tanpa terikat padanya, karena kau tahu semua keindahan hanyalah pantulan kecil dari sumber keindahan yang hakiki. Kau mencintai dunia bukan karena ingin memilikinya, tapi karena di dalamnya kau melihat tanda-tanda cinta Tuhan yang sedang berbicara lewat segala sesuatu. Kau mungkin masih berada di tengah gemerlap dunia, tapi hatimu sudah tidak lagi mencari cahaya dari luar, sebab sumber cahayanya telah menyala di dalam diri. Dunia bisa menjadi tempat bekerja, tempat berkarya, tempat berbuat baik, namun bukan lagi tempat bersandar. Kau berjalan di atas dunia dengan langkah ringan, tidak menolak dan tidak juga melekat. Jika dunia memberimu sesuatu, kau syukuri. Jika dunia mengambil sesuatu, kau relakan. Karena engkau tahu yang sejati tidak pernah pergi, yang sejati tetap bersama meski bentuknya berubah. Dan ketika kau sampai di tahap ini, dunia justru menjadi lebih indah. Karena kini kau melihatnya tanpa haus, tanpa ambisi, tanpa rasa memiliki yang menyesakkan. Kau bisa mencintai tanpa ingin menguasai, memberi tanpa ingin dikenal, menolong tanpa berharap kembali. Semua gerakmu menjadi bentuk ibadah, karena di setiap tindakan, kau melihatnya bekerja melalui dirimu. Dunia tak lagi menjadi musuh bagi spiritualitasmu, tapi menjadi ladang bagi cinta yang tumbuh dari kesadaran. Dunia yang dulu membelenggu, kini menjadi cermin yang memantulkan kehadiran Tuhan di setiap sudutnya. Dan di tengah semua kesibukan itu, hatimu tetap diam. Bukan diam karena hampa, tapi karena penuh. Penuh oleh kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Inilah kebebasan sejati, ketika engkau tidak lagi dikendalikan oleh dunia, tapi juga tidak menolaknya. Engkau hidup di dalam dunia, namun dunia tidak lagi hidup di dalam dirimu. Itulah tanda bahwa engkau telah didekatkan ke alam ketuhanan. Bukan dengan meninggalkan dunia, tapi dengan menyingkap tirai yang membuatmu lupa bahwa semua yang kau lihat sebenarnya hanyalah bayangan dari satu cahaya yang abadi. Bab 10. Ketika segalanya menjadi satu. Pada akhirnya, perjalanan menuju Tuhan bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang kembali mengenali apa yang sejak awal sudah ada di dalam dirimu. Semua pencarian, semua kesedihan, semua kelelahan, ternyata hanyalah jalan panjang untuk mengembalikanmu pada kesadaran bahwa tidak pernah ada jarak antara engkau dan Dia. Di tahap ini, engkau mulai merasakan bahwa segala sesuatu di alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, mengalir dari satu sumber yang sama, dan semua akan kembali kepadanya. Tak ada lagi aku dan dia yang terpisah, karena di dalam keheningan batin yang dalam, engkau mendengar bisikan lembut yang seolah berkata, "Engkau tidak pernah jauh, sebab aku selalu di dalammu." Ketika kesadaran ini hidup, engkau mulai melihat dunia dengan pandangan yang utuh. Tidak ada lagi yang benar-benar asing, sebab semuanya berasal dari Tuhan yang sama. Engkau memandang manusia dengan penuh kasih, karena kini engkau tahu, setiap jiwa adalah cermin darinya. Engkau memandang alam dengan penuh hormat, karena di dalam setiap daun dan tetes air pun ada napas ilahi yang bekerja. Kau menyadari bahwa seluruh kehidupan adalah satu kesatuan yang bergerak dalam irama yang sama. Irama kun fayakun. Inilah saat di mana engkau berhenti melawan arus, karena engkau telah menyatu dengan arus itu sendiri.
Arus kehendak Tuhan yang tak pernah salah arah. Di dalam kesadaran yang menyatu ini, engkau tidak lagi berusaha untuk memahami Tuhan lewat pikiran, sebab akal hanya mampu melihat sebagian. Yang kini bekerja adalah rasa yang lembut, tenang, dan tak terbatas. Engkau tidak lagi sibuk mencari tanda-tandanya di luar diri, karena hatimu telah menjadi tempat Dia menampakkan dirinya. Kau tidak lagi memisahkan antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan kehidupan, karena segalanya telah menjadi satu ibadah panjang yang tidak berhenti di batas waktu. Inilah saat di mana zikirmu tidak lagi sekadar di lisan, tapi berdenyut di dalam darah dan bernafas dalam setiap detak kehidupanmu. Kau pun akan menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menjadi istimewa, tapi tentang menjadi kosong, agar hanya Tuhan yang memenuhi ruang itu. Bukan tentang menjadi suci, tapi tentang menyadari bahwa kesucian itu sudah menjadi bagian dari dirimu sejak kau diciptakan. Maka engkau berhenti membandingkan, berhenti menilai, berhenti menuntut tanda-tanda. Yang tersisa hanyalah penerimaan yang total, cinta yang lembut, dan kesadaran yang hening bahwa engkau tidak lagi berjalan sendirian. Engkau adalah langkah itu sendiri. Engkau adalah napas yang terus menyebut namanya, meski tanpa suara. Dan ketika seluruh kesadaranmu telah larut dalam satu nama, Allah, maka dunia akan tampak seperti bayangan indah yang menari di atas cahayanya. Kau tidak lagi takut kepada apapun, tidak lagi cemas kehilangan apapun, karena yang sejati telah kau genggam di dalam dirimu. Engkau hidup, tapi sebenarnya engkau telah kembali. Engkau berjalan, tapi sesungguhnya engkau telah sampai. Sebab kedekatan yang sejati bukan tentang jarak, melainkan tentang kesadaran. Dan saat engkau menyadari bahwa tidak ada lagi aku selain Dia, itulah saat di mana kau benar-benar didekatkan ke alam ketuhanan. Sebuah tempat yang bukan di luar sana, melainkan di dalam hatimu sendiri. Tempat di mana Tuhan sejak awal bersemayam, menunggu untuk dikenali. Pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang sejauh apa kau melangkah, tapi seberapa dalam kau mengenal siapa yang selalu bersamamu. Dekatlah padanya dalam diam dan kau akan tahu bahwa surga sesungguhnya bukan tempat, tapi keadaan hati yang sudah pulang.